Kepada kita seluruhnya, putra-putri kita yang akan mengikat janji pada hari ini beserta dengan keluarga akan masuk ke dalam ruangan. Mari kita bersama-sama berdiri. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu Untuk tertibnya acara perjanjian nikah, dimohon kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk menjaga prokes. Yang kedua, mohon HP diselen untuk tertibnya acara kita. Acara ibadah perjanjian nikah Abdi Krisnanda Sipahutar Eskom dengan Eunike Yonata Boru Tampu Bolon SE. Kita memulai acara kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 sampai 2. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gunung riuh kudengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang kepada ketetapanmu. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah pencipta kehidupan dan sumber kebahagiaan yang sejati. Pada hari ini kami datang bersujud di hadapan-Mu yang kudus. Kami datang mengantarkan kedua saudara kami ini untuk meneguhkan janji mereka di hadapan-Mu dan di hadapan seluruh jemaat. Karena itu, kami memohon bimbingan Roh-Mu agar mereka semakin diteguhkan dan tidak satu pun di antara mereka yang ingkar janji akan bimbingan-Mu. Sehingga pada saat Engkau memberkati mereka menjadi satu keluarga yang baru, mereka dilayakkan untuk menerimanya di dalam cinta kasih dan ketulusan. Karena itu, berkati acara ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 2 dan 3. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Telah ku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Horas Madita Sudi, Amang dan Inang, sebelum kita memulai acara perjanjian nikah pertupulan anak dan buruh kita, saya ingin mengajak sejenak. Karena amang kita, si Tua Tapubulun saat ini sedang di rumah sakit, semoga dikuatkan boleh menghadiri acara keberkatan. Kita bersatu dulu sejenak. Amin. Perjanjian nikah. Penjelasan tentang perjanjian nikah. Perjanjian nikah adalah dasar untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di gereja HKBP. Dalam perjanjian nikah diadakan penelitian data dan keanggotaan gereja kedua calon pengantin. Dalam perjanjian nikah, kedua calon pengantin mengikat janji mereka yang disaksikan dan disetujui oleh kedua belah pihak keluarga besar dan gereja. Setelah diadakan perjanjian nikah, maka rencana pemberkatan nikah tersebut akan diberitakan dalam warta jemaat gereja sebanyak 2 kali warta. Apabila di kemudian hari terdapat pengajuan keberatan atas rencana tersebut, maka kedua belah pihak keluarga haruslah lebih dahulu menyelesaikan permasalahan dengan baik, sehingga pemberkatan nikah dapat dilangsungkan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di gereja HKBP. Buat Abdi dan Yunike. Ya. Penelitian kebenaran janji nikah terhadap kedua belah pihak. Surat perjanjian nikah nomor 010 HKBP /KL/9/2022. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 3 September 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Abdi Krisnanda Sipahutar, Eskom, tanggal lahir 13 Mei 1989, tanggal baptis 7 Oktober 1990, tanggal peneguhan CD 2 Maret 2008, hafalin ya. Anggota jemaat HKBP Pulau Raja, Resort Pulau Raja, Distrik 13, Asahan, Labuan Batu. Alamat Jalan Haji Joko 3 nomor 136,
RT 007 RW 004 Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Putra dari Bapak Amang Situa William Sipahutar. Ibunya Inang NC Boru Butar-Butar. Sudah dikoreksi dan diperbaiki, dengan dokumen asal lamang itu. Dengan tunangannya, nama calon pengantin wanita, Yunike Joneta Boru Tapubulun. Tanggal lahir 11 Februari 1990, tanggal baptis 11 Agustus 1991, tanggal penuguhan sidi 14 Agustus 2005. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Alamat Jalan Talas 3 nomor 45, Pondok Cabe Ilir. Putra dari Bapak Situa Joseph Tapubulun. Ibunya Dr. Anda Neti Boru Marbun. Sudah kita perbaiki tadi, ada koreksi, mungkin tidak perlu perbaiki lagi ya. Datang ke hadapan majelis HKBP Kebayoran Lama, disaksikan para wali, para saksi dan warga jemaat bahwa kami berjanji akan menikah sebagaimana pernikahan orang Kristen yang benar. Pernikahan tersebut kami mulai berdasarkan kasih. Kami tidak akan cerai jika bukan kematian yang menceraikan. Kami akan menaati peraturan HKBP dalam hal pernikahan. Jika masih ada permasalahan yang belum terselesaikan kepada pria atau wanita dalam hal pertunangan, kami bersedia menyelesaikan sebelum hari pernikahan. Surat perjanjian ini akan ditandatangani oleh calon pengantin pria Abdi Krisnanda Sipahutar, calon pengantin wanita Yunike Joneta Boru Tapubulun, orang tua para anak Amang Situa William Sipahutar, saksi dari pihak pria Amang Edward Sipahutar, saksi Situa dari pihak para anak Inang Situa ARN Boru Pakpahan. Orang tua calon pengantin wanita Amang Situa Joseph Tapubulun nanti ditandatangani inangnya, Inang Dr. Anda Neti Boru Marbun. Saksi dari calon pengantin wanita Amang Dole B Tapubulun. Saksi Situa Amang calon Situa TS Nababan. Demikian data-data yang sudah kita klarifikasi, dan di saatnya kita akan mengadakan penandatanganan. Kepada orang tua calon pengantin, mohon berdiri Mang Inang. Sebagai orang tua, apakah? Sebentar, Mang. Kepada Amang Sipahutar dan Inang Boru Marbun, Nyonya Tapubulun, sebagai orang tua, apakah Amang dan Inang merestui rencana pernikahan putra dan putri saudara? Telah setuju dan menyetujui sepenuhnya, serta berdoa untuk rencana pernikahan putra dan putri saudara kami. Mungkin yang salah, yang satu lagi, mungkin menyetujui Kami menyetujui dan merestui rencana pernikahan putra kami, dengan Abdi Krisnanda Sipahutar Eskom. Mana yang mau dibicara? Oh, iya. Kami menyetujui dan merestui rencana pernikahan putra kami dengan Yunike Joneta Boru Tapubulun SE. Kami mendukung dan mendoakan semoga Tuhan memberkati mereka.
Ya, kami menyetujui dan merestui rencana pernikahan putri kami dengan Abdi Krisnanda Sipahutar. Kami mendukung dan mendoakan semoga Tuhan memberkati mereka. Melate, silakan dulu. Kami mohon calon pengantin berdiri. Ananda Abdi dan Yunika, apakah perjanjian nikah ini dibuat atas kehendak sendiri dengan ikhlas tanpa sesuatu paksaan dalam bentuk apapun? Ya, Ya, perjanjian ya, perjanjian nikah ini kami buat atas kehendak sendiri. Apakah ada permasalahan dengan perempuan atau laki-laki lain yang menjadi penghalang untuk perjanjian nikah ini yang memerlukan penyelesaian terlebih dahulu sebelum pemberkatan nikah? Tidak ada lagi permasalahan dengan pihak lain. Perjanjian nikah Saya, Abdi Krisnanda Sipahutar, putra dari Bapak Sintua Willem Sipahutar dan Ibu Ensi Boru Butar-Butar, alamat Jalan Lintas Sigura-Gura nomor 23, Pulau Raja, Pulau Rakyat, Asahan, Sumatera Utara, anggota Jemaat HKBP Pekan Pulau Raja, Resort Pulau Raja, Distrik 13 Asahan, Labuhan Batu. saya Eunika Yoneta Boru Tampu Bolon, putri dari Bapak Sintua Joseph Tampu Bolon dan Ibu Neti Boru Marbun, alamat Jalan Talas 3 nomor 45, Pondok Cabe Ilir Legoso, anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Dengan ini kami menyatakan dengan tulus dan disertai kebulatan hati kami hendak melangsungkan perkawinan. Kami harus saling mengasihi sebagaimana layaknya perkawinan orang Kristen. Kami tidak akan bercerai kecuali dipisahkan oleh kematian, dan kami akan seia sekata mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di gereja HKBP. Status keanggotaan kami dalam jemaat adalah jelas dan benar. Apabila ada penghambat atau permasalahan dalam proses perkawinan kami, maka kami akan lebih dahulu menyelesaikannya supaya kami dilayakkan untuk menerima pemberkatan nikah, untuk membuka rumah tangga yang baru. Puji Tuhan, terima kasih kita doa sama-sama mendengarkannya dan dilanjutkan dengan tukar cincin. Kedua calon pengantin kami mintakan untuk datang ke depan. Silakan dibawa mic-nya satu. Menghadap saya dulu. Pegang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini calon pengantin akan saling bertukar cincin. Hal ini sebagai pertanda bahwa mereka sungguh-sungguh untuk membentuk sebuah keluarga Kristen. Kiranya Tuhan Allah di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menguatkan hati dan iman mereka berdua untuk menerima berkat pada waktu yang akan datang, yang akan mengikat mereka dalam rumah tangga Kristen. Sekarang saya memberikan waktu buat saudara berdua untuk saling memberikan cincin ini. Silakan berhadapan. Cincin ini adalah
tanda dari cinta kasih dan kesetiaan saya kepadamu. Kiranya melalui perjanjian ini, Allah memberkati kasih kita untuk dipersatukan selamanya. Cincin ini adalah tanda dari cinta kasih dan kesetiaan saya kepadamu. Kiranya melalui perjanjian ini, Allah memberkati kasih kita untuk dipersatukan selamanya. Kembali ke tempat. Berdiri dulu situ. Ya, silakan tunjukkan tangannya. Silakan kembali. Pakai lagi maskernya. Tibalah kita saatnya untuk melakukan penandatanganan surat perjanjian nikah anak kita berdua. Yang pertama kepada Ananda, Abdi Krisnanda Sipahutar, Eskom, diikuti oleh Ananda Yunike Yoneta Borutapubulon. Silakan. Ujo Habima Amang Willem Situa Willem Sipahutar Inang Neti Borumarbun Sujuju. Kami panggilkan Hujohami Amang Edward Sipahutar, Amang Edward B. Edole Tapobulun. Bersiap-siap Amang Inang Situa Airen Boru Pakpahan, calon Situa Tesna Baban. Inang Situa ARN Borupakpahan dan Amang calon Situa Tesna Baban.
Hami napatupulhon situa Yos Simanjutak. Terima kasih Tuhan bahwa hari ini akhirnya anak kita Abdi dan Yunike sudah melakukan penandatangan surat perjanjian nikah, dan perjanjian nikah ini akan diumumkan pada warta jamaat pertama pada hari Minggu besok, 4 September 2022. Warta jamaat kedua tanggal 11 September 2022. Diwartakan di jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama dan HKBP Pekan Pulau Raja, Resort Pulau Raja. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 di Gereja HKBP Pekan Pulau Raja, Resort Pulau Raja, Distrik 13 Asahan, Labuan Batu. Mahita pak kewala rap mahita teh. Demikian warta jemaat kita, warta jemaat rencana berkata nikah untuk anak kita berdua. Silakan kembali ke tempat. Hupasat hamima surat Tuhuriah HKBP Pekan Pulau Raja, Resort Pulau Raja Asahan. Selanjutnya kita dengarkan pujian yang luar biasa dari Inang Tua nih Yunike. Oh Lord my God, when I knew some wonder, consider all the world that has helped me.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah perjanjian nikah saudara kita Abdi Krisnanda Sipahutar dengan Eunike Yoneta Tampubolon. Saya ambil dari kitab Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Demikian pembacaan firman Tuhan, saya membacakannya untuk kita semuanya. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pernikahan yang kokoh, pernikahan yang awet, pernikahan yang langgeng, menjadi dambaan semua orang. Bagi yang belum menikah, mereka berharap agar kelak mereka memiliki pernikahan yang kokoh. Bagi anak-anak, mereka mendambakan keluarga yang kokoh sebagai tempat yang aman untuk bertumbuh di tengah-tengah keluarga tersebut. Dan bagi pasangan suami istri, kita yang hadir pada saat ini, kita sedang memperjuangkan keluarga yang kokoh tersebut.
Lalu jika demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah itu keluarga yang kokoh? Bagaimanakah kita bisa memperoleh, menikmati, dan mencapai yang dikatakan dengan keluarga yang kokoh? Melalui firman Tuhan yang kita baca. Melalui firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan tentang bagaimana seorang Kristen menjalani hidupnya. Bagaimana keluarga Kristen, perkawinan Kristen menjalani kehidupan perkawinannya. Yakni dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Gambarannya adalah seperti seseorang yang sedang membangun rumah di atas batu. Digambarkan di sini tadi. Bagaikan seseorang yang sedang membangun rumah di atas batu. Dan pengajaran ini bisa kita aplikasikan dalam pembangunan keluarga dan pernikahan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, secara khusus buat Abdi dan Eunike, ketika seseorang mau membangun rumah tangga, ketika saudara berdua di sini Abdi dan Eunike ingin membangun sebuah rumah tangga, saudara harus mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Mendengar dan melakukannya. Tidak bisa hanya mendengar, tapi tidak melakukannya. Tapi mendengar dan melakukannya. Dan itulah sebabnya gereja kita HKBP. Kalau dahulunya acara partupolon itu hanyalah sebagai acara pencatatan saja. Pencatatan secara administrasi kantor dahulu pada awalnya. Dan itu tidak dilakukan di gereja. Tapi itu dilakukan di konsistori. Hanya pencatatan bahwa saudara kita, misalnya Abdi dan Eunike, akan merencanakan sebuah pernikahan, maka diadakan partupolon pencatatan data-data bagi mereka yang akan menikah. Tapi kemudian pelayanan di tengah-tengah gereja kita, HKBP berkembang. Ternyata tidak cukup hanya pencatatan, tapi harus mereka diberangkatkan dengan firman Tuhan untuk mengawali segala rencana mereka dalam sebuah perkawinan. Itulah sebabnya gereja kita membuat ibadah partupolon itu dalam sebuah rangkaian acara seperti yang kita lakukan sekarang ini. Jadi kalau dahulu itu tidak ada ibadahnya. Hanya berdoa saja, dicatatkan. Tapi sekarang kita buat ibadahnya. Kita beritakan firman Tuhan. Mengingatkan, memberangkatkan anak-anak kita untuk melangkah menuju sebuah kehidupan baru, yaitu perkawinan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini. Yang pertama kita diingatkan, dan saudara berdua diingatkan, semua orang, semua keluarga,
semua pernikahan akan mengalami badai dan pergumulan. Itu suatu kepastian. Tidak ada sebuah keluarga, tidak ada sebuah rumah tangga yang tidak pernah mengalami badai, yang tidak mengalami pergumulan di tengah-tengah rumah tangganya. Bahkan mungkin mengalami kesalahpahaman. Bahkan mungkin mengalami percekcokan antara suami dan istri, antara orang tua dan juga anak-anak di tengah-tengah keluarga. Jadi molo adong keluarga rumah tangga nama dok amang inang. Ai rumah tangga nami dak kia berbeda ini nah. Rumah tangga nami dak kia berselisih ninna. Itu justru tanda tanya doi. Berarti dak kia makatai haroa amat tai dohot inatai. Berarti ada karo komunikasi antara suami dan istri. Justru semakin banyak kita berbicara, semakin banyak muncul kesalahpahaman. Ayo lo do dimulai na ya tia manginang. Dengan do makatai, mekel do, ali to kinanya sitik, marsoal. Sada lau tu kamar, sada lau tu teras. Budang bersipak kulingan, sadari i. Makanya saya katakan, jika ada keluarga yang tidak punya persoalan, itu tanda tanya besar. Ada apa dengan keluarga itu? Demikian juga kita diingatkan, Bapak Ibu, saudara-saudara, saudara Abdi dan juga Eunike, badai itu pasti akan hadir. Digambarkan dalam ayat 25 dan 27 tadi. Hujan, banjir, dan badai. Tanpa diprediksi, tanpa diperkirakan, tanpa diperhitungkan, tanpa dibayangkan, dia bisa datang dengan tiba-tiba. Demikian juga di tengah-tengah keluarga. Masalah perekonomian. Saudara berdua cukup mungkin secara mapan dalam finansial, mungkin sama-sama pegawai, satu pegawai negeri, satu BUMN. Ya. Tapi ingat, itu tidak menjadi jaminan dalam kekokohan rumah tanggamu. Banyak kok orang keluarga ekonominya cukup. Tapi justru kekayaan, banyaknya uang membuat keluarga itu sursar. Sambo. Iya. Ida mah si Samboi kan? Sabor manipini. Semua dia miliki. Uang, istrinya cantik, anak-anaknya cukup, laki-laki dan perempuan seperti yang diinginkan oleh orang Batak. Tapi tidak cukup. Pangkat, jabatan, hasangapun, oh dia miliki. Tapi itu tidak cukup menjamin kekokohan dalam rumah tangga. Berbagai persoalan akan hadir dalam rumah tangga orang Kristen. Karena sebuah keluarga yang kokoh itu bukan tanpa rintangan. Bukan berarti tidak ada masalah. Sebaliknya, meskipun ada banyak badai yang menyerang, keluarga kita tetap berjalan di dalam jalan kebenaran. Karena ada pertolongan dan kehadiran Tuhan yang terus menerus. Hadirkanlah Tuhan dalam rumah tanggamu. Berbagai persoalan akan hadir, termasuk kesehatan, sakit penyakit.
Ada sebuah keluarga, pada awalnya sehat-sehat saja. Setelah menikah, hanya beberapa bulan, dia mengalami sakit penyakit, istri atau suaminya. Tidak seperti yang dia bayangkan dan tidak pernah dia bayangkan sama sekali. Bagaimana? Apakah keluarga itu tahan uji? Itu adalah sebuah ujian dalam sebuah perkawinan. Kita diuji bukan saat bahagia. Kita diuji bukan saat sukses. Kita diuji bukan saat kita memiliki kekayaan. Tapi kita diuji bukan saat kita sehat, tapi juga saat kita sakit. Bohado cinta seorang suami kepada istrinya, istrinya kepada suaminya. Semua kita mendambakan Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika sebuah perkawinan itu diberkati Tuhan, kita menginginkan akan mendapatkan keturunan. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, tujuan dari perkawinan bukanlah untuk mencari keturunan. Sehingga tidak ada alasan bagi keluarga Kristen untuk menyatakan perceraian jika tidak memiliki keturunan. Karena dasar perkawinan itu adalah tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Tidak ada alasan. Apalagi na julu ate. Adong do boruna dan adong anak konna. Tolema maaf amang inang didok. Ay nakasaya inin nate. Apalagi tidak ada anaknya. Tidak ada borunya. Tapi kita bersyukur dengan kekristenan. Ajaran firman Tuhan. Yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia dengan alasan apapun. Persoalan dalam keluarga. Saudara berdua bukan disatukan dengan dua pribadi, tapi keluarga yang berbeda. Dulunya kamu hidup untuk dirimu sendiri, sekarang ada istri, ada suami, ada kakak, ada abang, ada eda, ada adik-adik, ada ipar, ada mertua. Dulu kamu terima gaji, terus membayangkan, wah ini bulan ini aku beli sepatu dulu. Bulan depan aku beli handphone baru. Karena kamu nikmati sendiri, paling-paling kalau orang tua minta tolong dikasih. Tapi sekarang enggak tanggung jawab. Nah, dengan banyaknya relasi hubungan kekeluargaan itu bisa masalah dalam rumah tangga. Bagaimana saudara berdua menghadapinya? Ay holak keluargam do terus dibantu. Keluarga kudak ya. Terus. Molo huboto songoni dangulu atuho. Keluargaku tidak pernah minta pertolongan, tapi keluargamu terus Holanda mangido-ido, maaf. Bisa menjadi persoalan, contoh doya manginang. Tapi bagaimana? Mertua kita itu orang tua kita. Ya. Dirita doi. Alani itu menjadi bisa persoalan badai banjir hujan yang bisa merusak. Keadaan itu bisa datang dengan tiba-tiba tadi dan bisa imanakanin menggoncang perkawinan kita bahkan iman kita. Dan banyak hal. Tetapi ingatlah, jangan pernah menyerah dengan berbagai situasi. Atau jangan lari dari tanggung jawab. Ini gudang gue lari sian tanggung jawab kan namang inang. Jangan lari dengan tanggung jawab kita. Karena kita tahu ya ada Tuhan yang menyertai.
Alanido, Diho, Abdi, dan Eunike, dan buat kita semua yang hadir pada saat ini, jangan letakkan rumah tanggamu di dasar yang mudah berubah, di fondasi yang mudah berubah, tapi letakkanlah rumah tanggamu pada fondasi yang tidak pernah berubah, yaitu firman Tuhan yang sesungguhnya dia adalah Yesus Kristus, firman yang telah menjadi daging. Letakkanlah di sana. Firman Tuhan itu kekal. Sekarang, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak akan berubah. Hamoraun boido berubah. Pangkat jabatan songonani dok munaking si samboi boido berubah. Ya, mago sude. Semua yang dia perjuangkan dengan jerih payahnya dia hilang semua. Semua bisa berubah. Yang sekarang kita sehat, suatu saat kita bisa sakit. Yang sekarang kehidupan kita mapan, nanti mungkin morat marit. Yang sekarang Abdi lihat, si Eunike ini langsing, suatu saat dia akan langsung. Demikian sebaliknya Eunike, sekarang kau lihat dia tampan. Suatu saat dia akan menjadi tua. Lalu bagaimana? Letakkanlah pada dasar yang kokoh tadi. Jadi itu dah dasar yang mudah berubah tadi. Harta, kekayaan, pangkat, kesehatan. Itu adalah hal-hal yang mudah berubah. Seperti pasir tadi. Kita bisa bayangkan Amanginang. Kalau kita bermain, pahopu kita bermain pasir di tepi pantai. Mereka buat istana pasir. Holaro, aek, pitor. Magodo sudenangi. Jangan letakkan di atas pasir. Di atas yang mudah berubah. Tapi letakkanlah pondasi rumah tanggamu di dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus di dalam firman Tuhan. Dan yang kedua, ketaatan kita melakukan firman Tuhan membutuhkan perjuangan. Ibarat membangun sebuah rumah tadi, untuk membuat pondasi yang kokoh butuh kerja keras dan perhitungan yang baik. Tidak mudah. Berjuang dan terus berjuang, dan itulah perjuangan kita Amang Inang yang sudah berpasangan suami istri. Kita tidak akan pernah berhenti berjuang untuk mempertahankan keluarga yang sudah diberkati oleh Tuhan. Saudara berdua juga harus memperjuangkan itu. Berupaya. Sungguh-sungguh. Sehingga dengan demikian sangat penting dalam perjuangan itu. Nilai-nilai spiritualitas dalam perkawinan. Jadi marguna doya manginang. Unang atong yakin doa molo siap di doh si Unike. Saudara berdua adalah nantinya keluarga yang tetap mencintai persekutuan dengan Tuhan. Apalagi hamuak anak ni si tua dok borun si tua. Atau ya manginang. Iko nadong don nilai plus na. Anak sintua dan boru sintua dipersatukan dalam sebuah rumah tangga. Nilai-nilai spiritual yang sudah ditanamkan bapak, ibu di tengah-tengah keluarga sebagai keluarga sintua itu harus dipegang. Dan kamu harus menikmati itu, menyadari itu. Oh, ayah saya seorang sintua. Itu harus kamu pegang. Nilai-nilai spiritual yang telah kamu miliki, yang telah kamu dapat selama ini di tengah-tengah kehidupan keluarga. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengajak kita saat ini yang pertama, rawatlah pernikahan dan keluarga sendiri. Rawatlah pernikahan itu dan keluarga itu, perjuangkan sampai maut memisahkan. Aina berjuang doi hitau punge ya teh. Itu kan, pemulo daung. Maaf Amang Inang, sudah banyak kita mungkin ya di ujung perceraian bahkan berpisah satu dengan yang lain. Tapi kita berjuang dengan
nilai-nilai spiritual yang kita pegang tadi. Perjuangkanlah itu sampai maut memisahkan. Dan yang kedua, cintailah seluruh anggota keluarga saudara dengan sungguh-sungguh walaupun mereka memiliki banyak kekurangan. Karena tidak ada seorang pun yang tidak memiliki kekurangan. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Tapi cintailah. Saya selalu mengatakan jangan cintai pasangan orang lain. Pasanganmu cintai. Ya. Jangan selalu bersama dengan pasangan orang lain. Jangan selalu curhat dengan pasangan orang lain. Dengan pasanganmu kau cerita. Dengan pasanganmu kau selalu bersama. Ai boto hamu do amang do inang maaf. Maaf, kebersamaan menimbulkan rasa suka. Kalau dahulu dari mata turun. Kalau sekarang tidak, dari mata turun ke jari-jari. WA-an, ketemu di mana kita? Ya. Jangan sering bersama. Kebersamaan menimbulkan rasa suka. Aina soihado isatabi amang inang. Nasorak dohita dohot. Ahdo tehe. Maaf. Dohot ahdo. Bodat. Acugari rapi tadohoti. Holong dorohata. Garu ta pelihara pe. Kucing di rumah kita pelihara, kita bisa mencintainya, mengasihinya kan? Karena kita selalu bersama dengan dia. Kita rawat, kita pelihara, kita jaga. Demikianlah sebuah keluarga. Jangan kita biarkan diri kita selalu bersama dengan pasangan orang lain, dengan orang lain. Tapi selalulah bersama dengan pasanganmu. Karena itu akan semakin mengikat cinta dan kasih di tengah-tengah keluarga. Tetap romantis seperti masa pacaran. Ya Abdi dan Eunike. Ya unang ditiki berpacaran, mesra, romantis, dung berkeluarga. Ya itu semua buyar. Apalagi halak bata kate. Ya nama ulan romantis, bulu-bulu ni ninna te. Pola ya songo-songo ni ninna. Dan jangan merasa sungkan amanginang. Jika anak-anak kita lihat mereka romantis. Jangan risih. Karena pada zaman ini itu sangat dibutuhkan. Ya, demikian juga buat Abdi dan Eunike. Tetaplah, rawatlah. Rawatlah keluargamu. Rawatlah rumah tanggamu nantinya. Saling memperhatikan. Saling menyapa. Saling itu tadi menguatkan dan mendoakan supaya kita memiliki tadi keluarga yang kokoh di hadapan Tuhan sehingga menjadi keluarga yang berbahagia. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini. Buat firman-Mu yang telah menyapa kami dalam kebersamaan, dalam persekutuan, ibadah, ikat janji pernikahan. Saudara kami Abdi Krisnanda Sipahutar dengan Eunike Yoneta Tampu Bolon. Sebelum mereka melangkah untuk menerima pemberkatan nikah dari Engkau. Engkau terlebih dahulu memberangkatkan mereka dengan firman-Mu yang telah mereka dengar pada saat ini. Dan buat kami semuanya. Biarlah firman-Mu itu menjadi fondasi yang kokoh di tengah-tengah rumah tangga kami. Sehingga rumah tangga kami yang dilanda badai mungkin, banjir dengan berbagai pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan, tapi rumah tangga itu bisa kokoh karena diletakkan di atas dasar batu yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Berkatilah firman-Mu, berkatilah setiap rencana yang direncanakan anak-anak-Mu di sini dan keluarga besar Sipahutar, keluarga besar Tampu Bolon untuk memberangkatkan anak-anak mereka menerima pemberkatan perkawinan dari Engkau melalui gereja-Mu. Kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jikalau kami tidak bisa bersama pada saat ini dengan Amang Sintua C Tampu Bolon yang pada saat ini masih sedang dalam perawatan, penyembuhan, pemulihan akibat kecelakaan kecil yang dialami oleh Amang kami sehingga mengalami patah tulang di kaki. Tuhan, Engkau maha baik
dan Engkau Maha Kuasa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Segala usaha yang dilakukan oleh keluarga sebagai perpanjangan tangan Tuhan memberikan kesembuhan kepada amang kami. Sehingga rencana pemberkatan pernikahan anak-anaknya di sini, Ananda dan Eunike, nantinya bisa disaksikan oleh amang kami tersebut dengan kesembuhan yang Kau berikan. Dan jikalau Amang Sintuaji Tampu Bolon tidak bisa menyaksikan anak-anaknya di sini mengikat janji pernikahan di hadapan-Mu, itu tidak mengurangi sukacita anak-anak-Mu di sini dan sukacita inang kami Boru Marbun. Terima kasih Tuhan, buat segalanya boleh berjalan dengan baik hingga pada saat ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan ayat 2 kita menyampaikan persembahan kita dalam 2 amplop yang sudah ada pada kita, yaitu ke depan.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin. Horas madihita saluhutna. Pinasahat matu situa untuk membantu acara kita selanjutnya. Puji Tuhan, acara selesai. Tiba saatnya kita masuk ke Romawi 3. Kata sambutan dari keluarga calon pengantin laki-laki. Orang tipu. Mauliatema di pasat rohanami dia mata debata pardenggan basa asidohot holong ni rohana do nama ngaramoti lakka pardalanan ni hamuna hu parsangapi hami nahu aholongi hami boy hita marsaur di bagas joroni tu hatta di bagasan tikion nahu parsangapi hami amang padita siti daun lumobi mainang padita boru pardede namang uluhon partupolon di bagasan Arianon amanami inanami parhaladoni huria HKPP Kebayoran Lamaon keluarga besar tulang hula-hula nami Raja Tapubolon songonima nang keluarga besar Raja Sipahutar dohot saluhut uduran muna nama kaholongi hami kor punguan ina Lydia HKBP Kebayoran Lama songoni nang pemain musik dohot singer tim live streaming gereja HKBP Kebayoran Lama dohot saluhut mahamu nahu haholongi hami nahu parsangapi hami molo dang peboy ganup huguari hami dang mengurangi sangap dok holong nami mauliate ma parjolo di pasahat rohanami maribu-ribu hali amang doho inang lumobi madihamu uluan
dohot parahalado ni huria. Nama nang yakon, mamaritahon baritahon ni ulitu hatta, bolas sadarion di parsaurata. Anggia masaluhut pangiduan muna, tangyang muna, lumobi marhita barita nauli. Sahat tu keluarga, ni hami keluarga si pahutar, lumobi ba calon pengantin. Boy tarulaho kami di perdalanan ng ulo nami, di bagasan les roha, jalan marpabuya yatong, di ganup perdalan ng ulo nami. Mangido hami amang doho inang, imasakam di ulaon pamasumasuan doholot adat, di bona pasogit, asabuan hamu, hami di tangyang muna. Anggiat bolas ulaw ni di bagasan las ni roha. Makorhon pasu-pasu, di hami hasuhutob bolon, lumobi ma nang dihita sa luhut na. Bolotungpe adong nahurang lobi, di pabayenan, pardalaniyon, pamereng ng lakanami, tuhabuganup, nahupar sa nga hapi hami, jala nahuhaolongi hami, parjolo hami, mangido maap. Tuhatama, napasahaton pasu-pasuna, tuhita, ganup marsada-sada. Asa bolas, boy marlas roha hita, makilalai di pardalanan ni ngolu ni hita, ganup. Songonima, hata, sambutan, sian hami, keluarga si pahutar. Mauliate ma. Shalom. Shalom. At daro na jam 12, setengah sada. Anang maledo hita. Baunak tu hita tok kamu mamereng au, ala nang male hita. At akas na kanina padiday, songong guarin na siday di ba jamidey. Bakit jang? Si panganot tay. Anong ko namar si panganot perdagingon. Ano pe? Maulihat jadi hamu amanami. Inanami padija. Parhalado, ruas di Uriata, saya tuhata nama dongani hamu, mangula di donga-dongani Uriata. Songoni nang di hamu na, raja ni amang boru nami raja di pahutar, rap do akan hanya utangmu, mau lihat di pasar ruan nami, saya yang giat ulauta, di tanggal 10 itu, tuhata nama masu-masu. Songoni nang di hita namar donga tubuh, tapu bolo, boru bere donga cauta, ale-ale. Darlubi di hamu, hula-hula nami Raja Marbut, tulang Raja Manik. Di Judea kana ukot kami, mau lihat di pasar ruan nami tuhamu di bagajat tikion. Marpangiduak kami, duki-duki na jang garejaon. Songong gokko doh buah-buah nami tuhita salu na. Darlubi tuhuriata di bagajat tikion, do akan tulang kami, asa ramai tanon. Alamangido tangyak kami. Dinalaho pak borhat-borhat tubo na pasogit. Pangiduan nami do ele-ele kami ramai danon tu aula serbaguna di lantai 2 nauk pinatupani hasu hutota songonima si pasahaton alang ame mereng partikion ade holas jalaga bimeja jaluna. Saat mahita tu acara urutan yang berfoto orang tua paranak. Paranak dulu nang, paranak dulu. Dan nanti aku salam. Berfoto untuk orang tua paranak. Terima kasih Tuhan untuk
Tuhan.